Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang dicintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini kita bertemu lagi dalam kajian Kak Arsyad bercerita. Cerita apa kita hari ini, Kak? Hari ini kita akan bercerita tentang Nabi Yunus. Nabi Yunus itu ya, Kak ya. Gimana, Kak, ceritanya Nabi Yunus itu? Jadi ada sebuah negeri bernama negeri Ninawa. Jadi negeri Ninawa itu orangnya itu bukan nyembah Allah, teman-teman. Terus nyembah apa mereka, Kak? Nyembah patung. Masya Allah, nyembah patung. Iya. Patung apa, Kak, yang mereka sembah, Kak? Banyak, teman-teman. Jadi akhirnya diutuslah Nabi Yunus untuk mendakwahi orang-orang Ninawa tersebut, gitu. Jadi mereka pun didakwahin terus sama Nabi Yunus. Lama-lama Nabi Yunus ya gara-gara ditolak. Oh, jadi mereka nggak mau dengar ya, Kak ya? Iya, nggak mau. Dakwahnya Nabi Yunus. Nggak mau dengar dia. Jadi akhirnya Nabi Yunus berdoa pada Allah dan kemudian Nabi Yunus mengancam kaum Ninawa akan ada azab besar yang akan datang. Ketika Nabi Yunus dengan perasaan kesal, tanpa perintah Allah, Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Jadi itu sebuah kesalahan, teman-teman. Marah Nabi Yunus ya, Kak? Marah. Nabi Muhammad, sosok yang mulia banget itu, yang buat teladan kita, itu pasti tak luput dari kesalahan, teman-teman. Oh gitu ya, Kak ya. Pasti ada kesalahannya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala, gak ada kesalahannya. Oh iyalah, Kak ya. Iya. Kalau Nabi kan manusia juga ya. Jadi tidak luput dari kesalahan ya. Tapi barangkali kalau ke nabi-nabi itu kesalahannya nggak gede ya, Kak ya. Iya. Kok kalau kayak kita kan banyak banget ya salah kita ya. Marah-marah mulu. Terus gimana, Kak, cerita Nabi Yunusnya? Jadi Nabi Yunus meninggalkan kaumnya dan azab itu hampir datang. Kaum-kaumnya itu ketakutan dan akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicampakkannya, dihancurkannya berhala-berhala mereka yang sembah. Akhirnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah mengirimkan bantuan. Jadi azab itu gak jadi. Karena kaum Ninawa beriman. Bertobat mereka ya, Kak ya. Tapi Nabi Yunus sudah tahu mereka sudah beriman. Tapi Nabi Yunus masih merasa kesal dan ingin meninggalkan kaumnya. Terus kemana Nabi Yunusnya pergi, Kak? Jalan ke hutan, pegunungan. Nabi Yunus nyampai di sebuah pantai. Apa, Kak? Pantai. Oh, pantai. Tiba-tiba ada kapal. Terus? Naik Nabi Yunus kapal. Nih kapalnya Nabi Yunus dek masuk kapal. Dan tiba-tiba badai datang. Ombaknya tinggi-tinggi banget. Tapi teman-teman inget ya, kalian kalau udah pernah nonton cerita Kak Arsyad yang Nabi Nuh itu pasti gak akan setinggi itu ombaknya, teman-teman. Kalau yang Nabi Nuh itu 8 km ombaknya tinggi ya, teman-teman. Buset. Itu Kalau yang peristiwa Nabi Nuh berapa tinggi ombaknya? 8 km, teman-teman. Jadi lebih dahsyat dari ombak yang kejadian Nabi Nuh. Nabi Yunus ya ombak biasa aja. Oh, Nabi Yunus berarti yang biasa ya, nggak tinggi-tinggi amat lah ya. Iya, kalau yang Nabi Nuh itu 8 km ombaknya. Makanya semuanya tenggelam ya, Kak ya. Ini ombaknya di kapalnya. Terus ada petir juga. Gimana tuh? Terus apa yang terjadi, Kak, pada Nabi Yunus? Terus akhirnya semua barang-barang yang ada di kapal diceburkan ke dalam laut. Tapi tetap saja kapalnya oleng.
Kenapa Kak kok dibuangin Karena kapalnya barang-barangnya? oleng, nanti bisa kakek nenek meninggal, anak-anak anak bayi, Oh. ibu-ibu hamil bisa meninggal semua. Jadi maksudnya dibuangin barang-barang itu supaya beban kapal tidak terlalu berat ya Kak ya. Tapi tetap saja oleng. Tetap saja masih oleng. Akhirnya dilakukan ya undian. Undian apa Kak? Undian untuk salah satu orang ditenggelamkan ke dalam air laut. Harus ada yang dikorbankan, dikeluarkan dari kapal ya Kak ya, supaya kapalnya tidak tenggelam. Diundi pertama, diundi. Hehe. Dibacakan namanya, yang keluar ada nama Nabi Yunus. Astagfirullah. Diundi lagi. Dibacakan namanya, yang keluar ada Nabi Yunus. Orang-orang semakin kaget dan bingung. Gimana pula itu ya kok Nabi Yunus terus Akhirnya undian keluar. terakhir diundi lagi. Dibacakan nama yang keluar Nabi Yunus lagi. Terus gimana Kak? Akhirnya Nabi Yunus pun diceburkan ke dalam laut. Diceburkan ke dalam laut. Terus? Dan tahu apa yang terjadi? Uh-uh. Nabi Yunus dilahap ikan paus, teman-teman. Ikan paus ya Kak ya? Iya. Katanya ikan paus biru sih, teman-teman. Paus biru katanya, bukan lumba-lumba ya Kak? Bukan lah. Kalau lumba-lumba kan baik main manusia ya, dibantuin malah gitu kan. Bisa Terus? main. Terus gimana Kak? Nah akhirnya Ditelan. nasibnya Ditelan. ditelan, masuk ke dalam perut ikan paus. Iya. Lalu gimana akhirnya? Iya. Ini seru, teman-teman. Nabi Yunus terus berdoa pada Allah. Apa doanya Nabi Yunus Kak? Ya apa ya, la tahzan inna Allah mah yang gua suruh itu ya. Lupa nama doanya apa. Itu kali Kak, la ilaha illa anta subhana astaghfiruka inni kuntu minaz zalimin. Subhanaka inni La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu zikir para ikan, teman-teman. Jadi pohon yang berayun-ayun itu sebenarnya berzikir. Zikir mereka. Tapi teman-teman, maaf teman-teman, ini gak kerasa udah 7 menit, teman-teman. Terus akhirnya Nabi Yunus selamat nggak dari perut ikan? Terus doa, terus Allah pun berfirman, kalau misalnya Nabi Yunus tidak berdoa atau ia tidak menjadi rasul sebelumnya, atau dia menjadi orang yang jahat, maka Nabi Yunus akan masuk di dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Insya Allah. Tapi akhirnya ternyata Allah mengabulkan doa Nabi Yunus. Iya. Dan Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah. Nabi Yunus dikeluarkan lagi ya dari perut ikan paus tadi ya. Jadi Nabi Yunus selamat ya Kak Arsyad ya. Selamat. Gitu ya. Nabi Yunus mengakui kesalahannya ya Kak ya. Iya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Adik-adik tahu gak artinya apa, teman-teman? Apakah artinya itu? Tidak ada ilah selain Allah. Ya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Jadi Nabi Yunus mengakui kesalahannya ya, dia telah menzolimi dirinya sendiri ya dengan meninggalkan kaumnya gitu ya Kak ya. Seru banget ya Kak cerita Nabi Yunus itu ya, sampai dimakan ke dalam perut ikan. Dan ya. Nabi Yunus itu sakit, mau pingsan, teman-teman. Gak makan, gak minum. Berapa hari Kak itu di dalam perut ikan? Ada yang bilang 1, ada yang 2, ada yang bilang 7, ada yang bilang 3. Masya Allah. Ya, pelajaran buat kita gitu ya, bahwa jangan berbuat zalim ya, kita tidak boleh berbuat zalim. Kayak waktu itu Kak Arsat pas masih kecil marah-marah ditegur mama, akhirnya pasti dapat balasan dari Allah, misalnya jatuh lah, jedot gitu ya. jatuh gudubuk dan cikabun. Jadi Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat zalim ya, menzalimi diri sendiri ya. Kalau kita berbuat jahat, berbuat zolim,
artinya kita berbuat zolim terhadap diri kita sendiri gitu ya Kak ya. Iya. Oke Kak Arsat, ya terima Adik-adik kasih bisa atas ceritanya. di channel Kak Arsat Bercerita TV TV apa Kak? TV channel Kak Arsat Bercerita Tanjung Barat Cempaka 3 Gitu ya Kak ya. dan penyiar acara hari ini Kak Arsa dan Om Pungnya Rasmawati Lubis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik. Dadah Kak Arsat, sampai jumpa.